Warga Pantai Sanglen tolak penataan dari Keraton Jogja, penertiban tetap dilakukan, investor sudah kantongi, palilah sejak 2022. Jogja, Karaton Na Yogyakarta Hadiningrat segera melakukan penertiban di kawasan Pantai Sanglen, Kemadang, Tanjung Sari, Gunung Kidul. Namun rencana ini masih ditolak oleh masyarakat sekitar yang tergabung dalam paguyuban Sanglen Berdaulat. Mereka dengan tegas menolak mediasi terkait permasalahan pemanfaatan kawasan Pantai Sanglen dari Keraton Jogja. Surat dengan embel-embel mediasi yang dilayangkan oleh Panitikismo itu menandakan tidak adanya itikat baik dari Keraton Jogja. Ujar perwakilan Sanglen Berdaulat Rahmat dalam keterangan tertulisnya 30 Juni 2025. Pada 24 Juni 2025, Paguyuban Sanglen Berdaulat mendapatkan surat bernomor 035 KWPK/VI/2025 dari Kawedanan Panitikismo Keraton Jogja. Surat itu perihal undangan untuk mediasi terkait permasalahan pemanfaatan kawasan Pantai Sanglen. Surat ditujukan kepada paguyuban untuk menghadiri agenda pada keesokan harinya, yaitu pada Rabu 25 Juni 2025. Tuturnya, mereka menilai penyampaian surat undangan itu bersifat dadakan. Padahal di dalam surat tertulis pembuatan dilakukan 19 Juni 2025. Beberapa pihak yang diberi surat itu diantaranya kepolisian, Satpol PP, pemerintah desa setempat, pejabat kepolisian, perangkat Panitikismo, tim hukum Kasultanan, dan perusahaan PT Biru Bianti yang informasinya hendak membangun obeliks di Pantai Sanglen. Untuk paguyuban hanya dibatasi sejumlah 5 orang. Terangnya, atas dasar itu mereka menganggap partisipasi warga yang tergabung dalam paguyuban dihilangkan. Selain itu, paguyuban juga dinilai kehilangan hak untuk mendapat pendampingan. Mediasi yang seharusnya digunakan untuk mendengarkan aspirasi warga dan mencari jalan bersama, justru digunakan sebagai alat legitimasi untuk memberikan karpet merah pada PT Biru Bianti Indonesia. Tandasnya, paguyuban merasa semakin tidak wajar karena tidak adanya organisasi masyarakat sipil dan lembaga bantuan hukum yang diperbolehkan melakukan pendampingan. Padahal seharusnya dilibatkan dalam proses mediasi. Atas beberapa pertimbangan, maka pihak paguyuban memutuskan untuk tidak hadir dalam agenda mediasi. Berdasarkan komposisi undangan, terdapat banyak instansi yang tidak mempunyai keterkaitan dengan permasalahan. Jelasnya, paguyuban menilai forum mediasi itu tidak dimaksudkan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah di Pantai Sanglen, melainkan lebih sebagai upaya intimidasi. Selanjutnya, mereka juga menilai adanya upaya melawan hukum yang dilakukan Keraton Jogja, pemerintah Kelurahan Kemadang, dan PT Biru Bianti untuk menyingkirkan rakyat dari usaha mereka mencari nafkah di Pantai Sanglen melalui forum formalitas seperti mediasi yang tidak partisipatif. Pihak paguyuban juga telah mengirim surat keberatan dan penolakan atas proses mediasi itu kepada Panitikismo. Namun mereka malah mendapat jawaban yang intinya, jika warga tidak mau hadir, maka akan dilakukan penggusuran paksa. Dibalas dengan adanya intimidasi dari Panitikismo selaku perwakilan Keraton Jogja. Ujarnya, pihak paguyuban meminta agar proses mediasi dapat mengundang seluruh anggota paguyuban termasuk pendamping yang terlibat dalam advokasi. Kemudian meminta agenda mediasi dilakukan hanya melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dan memfasilitasi mediasi dengan menyepakati waktu sesuai dengan kesepakatan dengan paguyuban. Tidak melibatkan aparatur negara seperti Satpol PP, Kapolres dalam proses mediasi, kecuali hanya sebagai pengamanan saat mediasi berjalan. Jelasnya,